مرحبا أهلا النوادي. Dan hukumnya kemaluan kita dan dubur itu adalah aurat untuk diri kita sendiri. Jadi kita punya aurat, tidak bisa melihat kemaluan kita kecuali memang seperlunya, ada hajat. Karena itu aurat bagi kita, kubul dan dubur. Kemudian yang kedua, aurat laki-laki fi shalah wa indan nisa al maharim war rijal, yaitu aurat di dalam solat. Nah, laki-laki auratnya di dalam solat atau bertemu perempuan yang bukan mahram, atau sesama laki-laki auratnya adalah ma baina surrah wa rukbah, di antara pusar dan lutut. Tuh. Nah, ini berarti celana pendek itu buka aurat. Kita punya aurat nih, sesama laki-laki, lutut sama pusar. Lututnya bukan aurat. Ya, sekali lagi lutut itu bukan aurat, batasan aurat. Pusar juga bukan aurat, tapi batasan aurat. Akan tetapi lutut ini dijadikan batasan aurat, otomatis kalau ada celana sampai di lutut pasti akan naik ke atas. Pahanya pasti kelihatan, itulah aurat. Nah, sehingga ulama mengatakan sekalipun lutut itu bukan aurat tapi batasan aurat, namun untuk menjaga jangan sampai kelihatan aurat di atas lutut, maka pakai pakaian atau celana yang posisinya di bawah lutut. Bukan berarti tidak boleh menggunakan celana, bisa, tapi carilah celana yang tidak sampai di atas lutut tapi di bawah lutut. Kemudian carilah yang bisa enak dipandang. Ya, ada kan setengah tiang gitu, kurang terlalu enak dipandang. Celana-celana, mohon maaf, celana yang cingkrang itu gak ada riwayat sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena memang secara penglihatan mata tidak enak dipandang. Beradanya di mana? Agak ke bawah sedikit. Yang penting aurat tidak kelihatan. Gak mungkin sunnah Nabi Muhammad SAW sesuatu yang gak enak dilihat. Sedangkan Allah Ta'ala menyebutkan lewat lisannya Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu mencintai sesuatu yang indah. Jadi dengan standar penglihatan manusia, oh ini bagus, oh ini kok tidak kelihatan enak dilihat. Dan memang gak ada Nabi menggunakan celana. Nabi itu selalu menggunakan jubah, gomis, ya, atau izar itu sarung. Atau di dalam sarung beliau ada celana, beliau lapis celana, terus dilapis dengan jubah, dilapis dengan sarung, begitu. Namun gak ada masalah, yang penting fungsinya menutup aurat dan enak dipandang pemandangannya. Dan jangan mengklaim ini celana sunnah untuk laris dagang, ini celana sunnah. Nabi gak pernah pakai celana. Secara kostum celana toh selalu dilapisi, sarung dilapisi, jubah, itu bisa dilihat dalam kitab-kitab sunnah Rasul SAW, kitab Asy-Syama'il, kitab Wasail Wusul, begitu. Nah, jadi yang penting fungsinya menutup aurat. Di sini dikatakan bahwa lutut maupun pusar bukan aurat, wa huma laisata minal aurat. Jadi kalau kelihatan lutut itu masih belum dikatakan melihat aurat. Akan tetapi ketika lutut kelihatan, khawatir nanti dia bisa kelihatan di atas lutut. Maka ulama mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menyempurnakan kewajiban hukumnya menjadi wajib. Karena kita pakai, ya, untuk menghindari jangan sampai paha kelihatan, kita pakai yang panjang. Nah, menutup itu jadi wajib. Al-hukmu lil wasail, hukmu lil maqasid. Hukum untuk perantara mengikuti hukum tujuan. Kalau tujuannya wajib, maka perantara menjadi wajib. Itu. Jadi celana-celana pendek sampai ada yang di atas paha, ya. Pendek sekali itu ada celana.
mohon maaf itu kalau lihat juga gak enak. Ini yang sudah belajar fikih, jaga aurat. Itu aurat sesama laki-laki, sesama laki-laki di dalam sholat maupun di luar sholat, dan juga kepada perempuan yang bukan mahram. Kemudian aurat laki-laki yang ketiga yaitu kepada wanita-wanita yang bukan mahram. Tadi auratnya kepada wanita yang mahram. Kepada wanita yang mahram, saudara perempuan kita, auratnya kita dengan mereka lutut sama pusar. Tapi ketika berhadapan dengan perempuan yang bukan mahram, auratnya berbeda. Yaitu auratnya kita kepada mereka jami'ul badan, seluruh badan. Sama seperti kita dengan perempuan, perempuan dengan kita. Nah, perempuan juga auratnya mereka seluruh badan. Auratnya kita juga seluruh badan. Tapi kenapa kita gak disuruh pakai cadar atau jilbab? Karena perempuan punya sifat malu. Dia malu pandang laki-laki yang bukan mahram. Kalau laki-laki gak punya malu, perempuan cantik dilihat. Makanya disuruh yang cantik itu wajib pakai cadar, yang cantik ya, yang ada fitnah. Tapi pendapat ulama mengatakan gak, muka dan tangan, telapak tangan bukan aurat. Ada mazhab Hanafi fasilitasi itu. Jadi artinya masalah cadar, jilbab itu khilaf, beda pendapat di kalangan para ulama. Ya. Kemudian aurat laki-laki dengan istri, gak ada aurat, gak ada aurat. Kalau ada aurat berdosa tiap hari sama istri tiap hari. Makanya syariat mengatakan dalam hukum Islam la aurata, kalau suami istri gak ada aurat sama sekali, gak ada aurat. Begitu juga amati, budak perempuan. Di zaman dahulu budak perempuan itu sama persis dengan istri. Jadi jangan dipahami budak-budak sebagaimana konsep barat. Konsep barat budak ya seperti manusia dijadikan kayak hewan. Islam sebelum hadir, perbudakan itu sudah ada, menyebar di berbagai penjuru dunia. Baru agama Islam hadir. Agama Islam bukan mendukung perbudakan, justru mengatur perbudakan, menempatkan perbudakan itu menjadi apa? Memanusiakan manusia kalau istilahnya. Jadi bedanya apa? Budak perempuan dengan istri. Budak perempuan kalau dibeli ada ijab qabul. Sama ketika menikah ada ijab qabul. Yang kedua, ketika seorang budak wanita dibeli, amah ini, tuannya punya kewajiban menafkahi, memberikan pakaian yang layak, tidak memberatkan pekerjaan di luar kemampuannya. Maka sama seperti istri, kita menikah wajib menafkahi, menjaga dia. Nah, itu konsep perbudakan yang diatur di dalam Islam.